Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatul ashiratu, ini merupakan kaidah yang ke-10. Ini 10 ya. Alhamdulillah. Udah ke-10. Al-aslu, hukum asal fi kulli hadithin, pada setiap hal yang terjadi, setiap peristiwa. Takdiruhu, perkiraan atau ukurannya atau acuannya, bi aqrabi zamanihi, kepada yang lebih dekat zamannya, zaman peristiwa tersebut. Jadi hukum asal dari setiap peristiwa itu mengacu pada waktu yang terdekat. Al-amthilah, di antara contoh al-amthilah, contoh-contoh kaidah ini ya. Minha, dari amsilah, dari contoh-contoh kaidah ini adalah darbu batni hamilin. Jadi seseorang memukul perut ibu hamil, fanfasoral wahid, maka lahir atau terpisah al-wahid, seorang bayi, hayyan, hidup, wabaqiya, dan tetap, wabaqiya zamanuhu bila alamin, dan tetap apa zamanuhu, zaman si bayi ini, bila alamin, tanpa sakit. Jadi bayi ini hidup, tidak mengalami sakit apapun. Summa mata, kemudian mati si bayi itu, fala dhamana, maka ia tidak memikul tanggung jawab, dalam arti memberikan rugi, karena li'anna zahir, karena sesungguhnya yang zahir, annahu, bahasa sesungguhnya bayi tersebut mati bisa babin akhor, dengan sebab yang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya sebab yang lain ini, sebab akhor ini adalah al-aqrabu, yang lebih dekat, minhu, dari kematian, dari mata. Jadi ketika seseorang memukul perut seorang ibu hamil, kemudian lahir bayi dalam keadaan hidup. Kemudian bayi itu tidak mengalami sakit apapun. Ini dalam beberapa waktu, ada tenggat waktu. Tapi setelah waktu tersebut bayi itu meninggal. Nah, maka orang yang memukul tadi tidak memiliki tanggungan. Dalam arti tidak wajib memberikan ganti rugi. Karena secara zahir anak itu meninggal dengan sebab lain yang lebih dekat dengan kematian anak tadi. Meski memang kalau secara hukum ya, karena ada darbu, ada pemukulan, dikenai pidana ya. Jadi ketika hakim misalkan disodorkan suatu persoalan, kasus begini, nah maka yang dipertimbangkan oleh si hakim tersebut adalah zahirnya. Ya, zahirnya itu yaitu waktu yang terdekat itu. Jadi pemukulan tadi tidak dianggap sebagai faktor penentu, faktor penentu kematian si bayi tadi. Namun demikian, karena kalau zaman sekarang ini tidak memungkinkan ya, karena nanti akan ada visum, nanti dilihat dulu apakah yang menjadi penyebab si bayi ini adalah pukulan tadi atau bukan. Minha, dari kaidah, dari contoh-contoh kaidah di atas adalah ibta'a abadan. Ibta'a, membeli, seseorang membeli, abdan, seorang abid, seorang hamba sahaya, menjual maksudnya. Ibta'a, menjual seseorang abdan kepada hamba sahaya. Tsumma dhahara annahu kana maridhan, ternyata zahir annahu kana maridhan, bahwa si hamba sahaya ini sakit, wa mata, dan meninggal. Fala ruju'a, maka si pembeli tadi tidak boleh mengembalikan si hamba sahaya tadi lahu, kepada si penjual. Li'anal marad, karena sesungguhnya sakit itu yatazayadu, bertambah, karena sesungguhnya sakit itu bertambah-tambah gitu ya. Jadi bertambah parah gitu. Fayasul maut, maka
menghasilkan atau menyebabkan maut bizziyadati, ini bukan bizzanati ya, apa ziyada ini enggak jelas ini, berarti bizziyadati dengan tambahan tadi. Jadi sakit itu kan bertambah parah ketika tidak diobati, dan ini yang bisa menjadi pencetus atau pemicu kematian si hamba saya tadi. Li'annahu aqrabu zamani minal maut, karena si range waktu ini tersebut merupakan yang paling dekat waktunya dari kematian. Wala yatahaqqaqu, dan tidak nyata bukti gitu. Dan idhafatuhu, menyandarkan kematian ini ila sabi, kepada kejadian yang awal. Jadi seseorang menjual hamba saya ketika ia sakit, ternyata ia sakit dan meninggal, maka pembeli tidak boleh mengembalikan hamba saya tersebut kepada penjual, karena sakitnya itu bertambah parah dan menyebabkan hamba itu meninggal dunia. Dalam artian bahwa kematiannya itu tidak dapat diklaim disebabkan oleh majikannya terdahulu, karena di sana ada waktu, ada tenggat waktu. Nah, bisa jadi si tenggat waktu ini yang menjadi penyebab kematian si hamba saya. Jadi gak bisa konyong-konyong dikembalikan si hamba ini kepada si penjual tadi. Minha, dari amsilah, ro'a fi sawbihi maniyan, seseorang melihat pada pakaiannya mani, ada bercak sperma, walam yadhkura, dan ia tidak ingat, ihtilaman, ia mimpi basah. Kapan terakhir mimpi basah? Ini gak ingat nih, apakah tadi atau waktu tidur sebelumnya. Lazimahul ghuslu, maka wajib baginya adalah mandi. Jadi wajib mandi. Jadi seketika itu ia wajib mandi. Jadi ia menjadi jinabah. Dan watajibu i'adatu kulli sholatin, dan ia wajib mengulangi seluruh sholatnya. Sholaha, yang sholat si orang tersebut pada sholat tersebut ya. Min akhiri naumihi, yang ia sholat dari akhir tidurnya. Namaha, yang tidur seseorang itu pada sholat. Jadi maksudnya begini, jadi ketika seseorang melihat bercak mani pada pakaiannya, tetapi ia tidak ingat kapan ia mimpi basah, maka ia wajib mandi besar dan wajib mengulangi seluruh sholatnya setelah tidur terakhir. Maksudnya begitu, setelah tidur yang terakhir. Karena apa? Karena li'anna dzalika, karena tidur yang terakhir ini adalah aqrabuz zaman, yang paling dekat anhu, darinya, terdekat inzalnya gitu. Keluar. Jadi asumsi yang dibangun adalah yang waktu yang paling terakhir, bukan tidur sebelumnya, tapi asumsikan saja bahwa ia inzal atau keluar mani, bercak mani yang terdapat pada pakaiannya adalah bekas mimpi basah waktu tidur tadi, bukan tidur kemarin, maksudnya gitu. Karena itu yang paling dekat. Minha, sebagian dari amsilah atau contoh-contoh. Tawaddo'a, seseorang berwudu, min bi'rin, dari suatu sumur, ayyaman, beberapa hari. Wasalla, dan sholat seseorang tersebut, thumma wajada, kemudian orang itu menemukan fiha, di dalam sumur itu, fa'rotan, bangkai tikus. Lam yalzamhu, maka tidak wajib baginya qadha'un, qadha' sholat. Jadi ketika seseorang sholat, ya seorang berwudu, kemudian pada suatu sumur, dia tidak tahu, berarti kan dia tidak begitu merasakan ya apa ada perubahan dalam sumur tersebut. Yang jelas ia berwudu saja. Kemudian setelah berapa lama ternyata ketika embernya dinaikkan atau ketika ia melihat ke bawah sumur ternyata ada bangkai tikus. Nah, maka tidak wajib baginya qadha'un, qadha. Itu dengan catatan illa ma tayaqana annahu shala bin najasah, kecuali ia berkeyakinan bahwa sesungguhnya ia sholat bin najasah dalam keadaan najis. Kalau ternyata asumsinya berubah, berarti kemarin sholat dalam keadaan najis dong kalau begitu. Nah, kalau begitu mah berarti ia wajib qadha.
wajib melakukan wudu. Minha dari amsilah, fataha seseorang membuka qofson sangkar anto irin dari burung, sangkar burung dibuka. Kemudian fil hali pada suatu kondisi, sehingga si kondisi tersebut tuh menyebabkan si burungnya langsung terbang. Dhammanahu, maka menanggung si orang tersebut pada si burung, maka ia wajib mengganti burung tersebut, dia ganti rugi, karena itulah yang menyebabkan si burung menjadi terbang. Jadi ia membuka sebabnya itu, sebab mubasyarahnya itu. Nah, itu yang pertama. Wa in waqafa, dan jika si burung itu diam, summa tara, udah diam kemudian terbang, fala ihalata, maka tidak ada perpindahan ala ikhtiyari thairi, atas ikhtiar atau usaha si burung. Jadi jika seandainya si burung itu diam terlebih dahulu kemudian terbang, maka tidak wajib, berarti tidak wajib mengganti gitu. Karena memang telah memberikan pilihan kepada si burung untuk tetap ataupun terbang. Jadi ada ikhtiarut thair di sana. Tapi wakila bamanahu, dan kil menyebutkan bahwa ia wajib, ada yang mengatakan bahwa ia wajib mengganti burung tersebut li'anna fathal qafsi, karena membuka sangkar burung itu muyu'ayyinu ala thairihi, membantu pada terbangnya si burung tersebut. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-qaidatul hadiyata asyara, kaidah yang ke-9, kaidah yang ke Al-qaidatul hadiyata asyara, kaidah yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Masyaqqah itu tajlibu, menarik, at-taysira kepada kemudahan. Jadi kesulitan itu menarik kepada kemudahan. Al-amsilah, contoh-contoh. Minha dari amsilah, idza syaqqa alaihi al-qiyam, ketika sulit alaihi bagi seseorang. Apa kesulitannya? Al-qiyamu berdiri, susah berdiri. Fil fardi, di dalam sholat fardu, ia tidak mampu berdiri ketika sholat fardu. Ya juzu, maka boleh baginya, bagi orang tersebut, orang yang kesulitan tadi, al-qu'udu, duduk. Jadi boleh duduk ketika sulit untuk berdiri. Wa kadzalika, begitupun ketika masyaqqat, seperti kesulitan seseorang berdiri, boleh baginya duduk. Idza syaqqa, ketika sulit alaihi baginya al-qu'udu, duduk, sholat, maka ia sholat mutajian, sambil tidur miring, memiringkan badannya. Jadi ketika seseorang berkesulitan atau tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka boleh duduk. Kalau masih tidak mampu duduk, maka boleh tidur miring gitu. Ini menjelas ya. Kalau dalam sholat sunnah mah itu tidak harus, jadi tidak harus berdiri, boleh dilakukan dengan duduk, tapi pahalanya berbeda dengan berdiri. Sholat sunnah khususnya. Kalau sholat fardu mah harus berdiri, kecuali tadi masyaqqat. Minhad dari amsilah, idza syaqqa, ketika sulit alaihi bagi seseorang, apa isti'malu ma'in. Ini ada yang ini ya tulisannya, perlu diperbaiki. Menggunakan air, isti'malu ma'in, menggunakan air, ya juzu, maka boleh lahu bagi orang tersebut at-tayammum, tayamum. Jadi boleh ketika seseorang sulit menggunakan air, diperbolehkan ia menggunakan debu untuk bersuci, namanya tayamum. Sama ini kaidah di itu berada dalam kaidah atau payung besar kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Minha dari amsilah atau dari contoh, sebagian dari contoh-contoh kaidah di atas adalah idza asara, ketika sulit alaihi bagi seseorang, ihtirazun najasati,
menjaga najis, tu'fa maka dimaafkan anhu dari orang tersebut. Kadamil kuruh seperti darah-darah luka, ya susah kan ini mau ngocor terus, yang ngalir terus misalkan, udah ditutupi ya tetap aja membasahi perban. Nah ini yu'fa dimaafkan karena susah, nanti lebih sakit lagi misalkan. Jadi najis tersebut dimaafkan atau ma'fu anhu seperti darah tuat luka, terus wadama milu seperti bisul, terus watinus syari', nah, dan seperti debu di jalanan. Ini kan susah, bus di jalan kan kita nggak tahu apakah ada misalkan binatang yang kencing ataupun buang kotoran dari sana, tidak tahu. Nah ini dimaafkan. Wa asarun najasati, dan bekas najis asuro yang sulit zawaluhu menghilangkannya, seperti kita habis buang BAB baunya masih nempel. Nah ini kan susah, udah pakai sabun masih bau, ya ini dimaafkan. Minha dari amsilah qala Syafi'i, berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fima di dalam urusan idza faqidat, ketika tidak ada almaratu seorang perempuan, tidak ada apa waliyuha, tidak ada walinya. Jadi ketika seorang perempuan tidak mendapatkan atau tidak mempunyai wali ketika dalam perjalanan, fi safar, dalam perjalanan gitu ya, fawalat maka boleh diperkenankan untuk memberi kuasa. Fawalat amruha, fawalat maka boleh mewalikan atau boleh itu apa? Boleh memberi kuasa sebagai wali. Amruha urusannya ya, rojulan kepada laki-laki. Nah itu tuh ya juzu benar, boleh ya. Jadi ketika seseorang perempuan dalam perjalanan, sementara ada yang menarik untuk menikah, menarik dia atau mendorong dia untuk menikah, dan dia sudah menghubungi karena perjalanan jauh sehingga ia tidak terhubung dengan keluarganya, tidak ada HP, tidak ada apapun. Nah, misalkan ini, kalau sekarang sulit maksudnya sulit itu tidak memungkinkan, atau memang bisa saja misalnya ketika teknologi terputus, seseorang tidak terkoneksi dengan yang lain, ia hanya dengan laki-laki yang ia sukai, terus ia berada di tengah hutan dan ada beberapa penduduk di sekitarnya, maka boleh ya kepada ia mengangkat wali hakim, misalkan di sana ada yang penguasanya, kalau ada seseorang yang memiliki kewenangan, boleh menjadikan beliau itu sebagai wali. Itu jadi fawalat maka ia boleh menjadikan wali. Amruha apa urusannya, jadi boleh mewalikan apa urusannya, jadi urusannya boleh diwalikan. Rajulan kepada laki-laki, ya juzu boleh, jadi boleh itu tauliyah, boleh mewalikan itu, jadi boleh. Minha dari amsilah qauluhu aydan fil awanil hazafi ya khazaf ya maaf, qauluhu perkataan Imam Asy-Syafi'i aydan juga fi awanil khazafi, di dalam wadah-wadah yang terbuat dari tembikar, al-ma'mulati yang dibuat bisirjin ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i, wadah yang dibuat dari tanah gitu, yang dipanaskan oleh sirjin itu kotoran. Nah boleh enggak gitu ya, juzu boleh. Apa boleh yang dibolehkan? Al-wudu fiha dalam awanil khazaf, jadi boleh menggunakan tembikar yang dipanaskan oleh kotoran sapi misalkan, kemudian si wadah tersebut digunakan untuk berwudu. Wabi makna hadhil qaidah, dan semakna dengan kaidah ini qaulu Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al amru urusan idza dhaqa ketika sulit
sempit, ittasa'a maka ia akan luas. Jadi maka menjadi leluasa gitu ya. Jadi kaidah itu kaidah di atas selaras dengan kaidah ini, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Nah, wa qaulu ba'dihim, dan sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa al-asya'u idza dhaqat ittasa'at. Jadi sesuatu itu idza dhaqat, ketika dalam kondisi sempit, ittasa'at maka ia akan menjadi luas atau menjadi leluasa. Nah, nanti insyaallah, alhamdulillah ya, ini 2 kaidah sudah kita kaji sedikit-sedikit. Kawan-kawan bisa komentar di bawah apabila ada yang kurang mengerti. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Atau misalkan ada salah, silahkan koreksi pada kolom komentar. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas faidah takhfifatus syar'i sab'atu anwa'in. Jadi nanti kita akan berbicara tentang keringanan-keringanan dalam syariat Islam itu ada berapa. Di sini ada 7 nanti. Ada takhfifu isqat, takhfifu tanqis. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan komentar, aktifkan loncengnya. Alhamdulillah.